Memiliki seorang penggemar mungkin sesuatu yang menyenangkan, tapi beda ceritanya jika penggemar itu seorang psikopat. Cuma karena gabut, hidup kita diteror setiap hari. Bahkan, orang-orang terdekat kita dibunuh dan diamputasi. Dan inilah Midnight FM. Di sebuah malam, terlihat seorang wanita yang sedang pingsan di mobil. Terdengar suara penyiar radio mengiringi mobil tersebut ke tempat yang sepi. Wanita itu tersadar, tapi tangan dan kakinya terikat. Sosok pria datang, memberinya beberapa bunga, lalu membunuhnya. Lalu Shin pun beralih ke seorang penyiar radio bernama Ko Sun Young. Teman-teman kerjanya merayakan siaran terakhir dari Sun Young karena dia akan meneruskan studinya ke luar negeri. Diketahui sebelum jadi penyiar, Sun Young ini dulunya pembawa berita di TV. Keluarnya Sun Young ini tidak disukai sang produser bernama Jung Moon yang memutuskan untuk pulang lebih dulu. Alasan sebenarnya Sun Young keluar, dia akan mendampingi anaknya operasi di luar negeri. Anaknya bernama Enso yang punya keterbatasan tidak bisa berbicara. Sementara Sun Young sendiri merupakan orang tua tunggal. Tiap Sun Young bekerja, adiknya bernama Ah Yong akan mengasuh Enso di rumahnya. Di sini terlihat Enso yang sangat kesepian merindukan ibunya. Jadi dia menelpon ibunya. Komunikasi di antara keduanya ini unik, di mana Enso hanya bisa menjawab pertanyaan ibunya dengan ketukan. 3 ketukan artinya iya dan 1 ketukan artinya tidak. Sun Young yang akan berangkat siaran terakhir dibuat bingung karena ban mobilnya bocor dan ada bekas lecet di bodi mobilnya. Jadi dia memutuskan untuk naik taksi. Di tengah jalan, taksi yang ditumpanginya hampir tertabrak. Orang yang menabraknya turun, tapi dia langsung berlari mengejar perempuan yang kabur dari mobilnya. Wanita itu diseret kembali ke mobil. Temannya Sun Young ini berencana menelpon polisi, tapi Sun Young menghentikannya. Dia tidak ingin terlibat di masalah mereka. Beralih ke Jung Moon yang sepertinya mencoba menelpon seseorang tapi tidak ada jawaban. Sementara di studio, penggemar setianya Sun Young datang. Dia bernama Tae. Sun Young ini tidak menyukai Tae karena baginya Tae ini seorang penguntit. Bahkan Tae mempunyai nomor HP-nya. Temannya mendekati Tae dan memintanya menghapus nomor telepon Sun Young. Sun Young membuang semua pemberian dari penggemarnya termasuk dari Tae. Dia sangat benci penggemar karena baginya penggemar dan penguntit itu tidak ada bedanya. Rekan kerja prianya juga memberikan hadiah untuk Sun Young karena ini hari terakhirnya. Tapi hadiah yang ini malah diterima dengan senang hati oleh Sun Young. Kembali ke rumah Sun Young, anjing menggonggong karena ada suara orang yang mencoba masuk membobol rumah. Unso terbangun mendengar hal itu. Ah Yong menyadari ada yang aneh ketika suara gonggongan anjing tiba-tiba berhenti. Dia mencoba mengecek rumah itu dan Unso mencoba memperingatkan Ah Yong meskipun sia-sia karena dia tidak bisa berbicara. Ah Yong pun kaget melihat sosok pria yang baru saja membunuh anjingnya. Dia yang panik segera berlari ke kamar, tapi pria itu dengan cepat menyerangnya. Pria itu bernama Han Dong-so. Enso mencoba mendekat dan dia kaget melihat bibinya yang dihajar oleh Han. Enso yang panik malah menyenggol sebuah kardus. Han mencoba mencari sumber suara itu, tapi untungnya Enso berhasil bersembunyi. Jam pun berbunyi. Han sadar bahwa sebentar lagi siaran Sun Young akan dimulai. Sun Young pun memulai siaran terakhirnya. Tapi di tengah siaran, Han mengirimkan SMS. Suara pesan masuk itu sempat mengganggu siaran, tapi Sun Young pintar berimprovisasi dan mengatakan dia mendapatkan pesan romantis dari penggemarnya. Temannya langsung memutarkan lagu agar Sun Young bisa beristirahat sejenak. Temannya meminta Sun Young untuk jangan lupa mematikan HP-nya saat siaran. Sun Young lalu menelpon rumahnya. Dia kaget ketika yang mengangkatnya seorang pria. Han bilang bahwa dia sedang menyandra keluarganya Sun Young dan meminta Sun Young memutarkan lagu sesuai isi fax yang dia kirimkan.
Han mengancam akan membunuh Ah Yong kalau Sun Yong ngasih tahu ke orang lain. Sun Yong mengindahkan ancaman itu dan tetap menelpon polisi dan meminta mereka untuk pergi ke rumahnya. Di sisi lain, polisi menemukan mayat seorang wanita. Yang anehnya justru pembunuhnya lah yang melaporkan mayat itu ke polisi. Dan sampai sekarang polisi masih mencari pembunuh itu. Nah, Jungmun dihadirkan ke sana untuk mengidentifikasi korban. Karena panggilan terakhir di ponsel korban ini ia ke Jungmun. Kembali ke Han yang tidak menemukan Eunso. Jadi dia menanyakan keberadaan Eunso ke Ah Yong. Tapi Ah Yong beralasan Eunso sedang di rumah sakit karena lehernya terluka. Tiba-tiba polisi datang ke sana. Polisi memaksa masuk untuk memeriksa isi rumah. Tapi saat mereka masuk, Han langsung membunuh mereka. Di studio, suara panggilan pun masuk. Sun Yong kebingungan mendengar suara itu, bahkan suaranya sampai masuk ke siaran radio. Panik dan terus mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari hadiah-hadiah yang diberikan penggemarnya, yang salah satunya berisi HP. Sun Yong lalu memutarkan lagu untuk mengalihkan siarannya. Dia langsung dengan cepat mengangkat panggilan itu yang ternyata Han yang melakukan video call. Han di sini sangat marah karena Sun Yong melapor ke polisi. Lalu dia menunjukkan kekesalannya dengan memukul polisi. Nah, saat Han kesal itu, dia tidak sengaja menjatuhkan HP-nya Eunso di depan Ah Yong. Ah Yong segera menyembunyikan ponsel tersebut. Melihat Eunso, Ah Yong langsung menendang HP itu ke arahnya. Sementara Han meminta Sun Yong memutar lagu sesuai isi fax yang dia kirim. Tapi fax itu tidak dia temukan. Jadi Han meminta Sun Yong memutarkan lagu yang diputar saat Sun Yong pertama kali siaran. Sun Yong dengan cepat mencari lagu itu, tapi tidak ada di playlist. Dia yang panik pun segera pergi, tapi di tangga dia terjatuh. Tae berusaha menolongnya, tapi Sun Yong ketakutan dan pergi. Tae mencoba menolong dan mengikutinya. Tae membantu Sun Yong membobol gudang penyimpanan kaset di sana. Temannya bingung dengan apa yang dilakukan Sun Yong, tapi Sun Yong hanya diam dan tidak menjelaskan apapun. Dia hanya bilang dia sedang mencari lagu saat dia siaran pertama. Nah, Tae ini ternyata mengingat lagu itu. Tapi karena itu lagu lama, jadi tidak ada di database. Sun Yong mencoba berpikir. Dia ingat bahwa lagu itu pernah diaransemen ulang oleh seorang penyanyi baru. Jadi dia memutar lagu itu. Panik, bingung, takut, tapi dia harus tetap profesional saat siaran. Sementara Jungmun merasa aneh karena lagu yang diputar berbeda dengan jadwal. Tae datang mencoba memperingatkan. Tiba-tiba Han kembali menelpon dan marah karena bukan versi itu yang dia mau. Jadi sebagai hukumannya, dia memotong jari Ah Yong. Han memberinya satu kesempatan lagi, tapi kali ini tidak boleh ada kesalahan. Kali ini dia meminta Sun Yong memutar lagu Taxi Driver dan mengulang kata-katanya yang dulu dia katakan saat siaran pertama. Dia bingung dan menanyakan ke temannya apakah dia ingat apa yang Sun Yong katakan pas siaran pertamanya. Temannya ini bingung maksud dari Sun Yong dan meminta penjelasan darinya. Sun Yong bilang dia akan menjelaskannya nanti begitu siarannya selesai. Di rumah, Eunso mencoba menghubungi polisi, tapi karena bisu dia hanya bisa mengetuk-ngetuk HP-nya. Yang dikira polisi malah orang iseng. Di stasiun radio, semua orang dibuat bingung. Nah, Sun Yong melihat Tae dan ingat dia tadi membantunya dengan lagu pertama. Jadi dia meminta bantuan Tae, siapa tahu dia ingat apa yang Sun Yong katakan saat siarannya dulu. Benar saja, Tae ingat semua detailnya, dan siaran pun akhirnya dilanjutkan. Han sangat menikmati siaran itu. Tiba-tiba, Jungmun datang dengan kemarahannya lalu mengganti lagunya. Sun Yong berusaha menghentikannya tapi Jungmun melarangnya. Telepon pun berbunyi kembali. Han yang tampak kesal lalu membunuh Ah Yong. Melihat hal itu, Sun Yong langsung pingsan. Semua orang di sana akhirnya tahu apa yang terjadi. Sun Yong tersadar dan dia langsung menampar Jungmun, karena dialah adiknya terbunuh. Jungmun menjelaskan bahwa penyiar penggantinya Sun Yong diketemukan tewas tadi, dan mungkin pelakunya sama. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Eunso yang menghubungi.
Sun Yong langsung meminta anaknya untuk bersembunyi di lemari. Dia lalu meminta Jung Moon menyiapkan mobil siaran. Di rumah, anaknya Ah Yong tersadar. Sun Yong mencoba menelpon Han. Mendengar suara dari anaknya Ah Yong, Unso pun berbalik dan berusaha menolongnya. Tidak sengaja, dia malah menjatuhkan sebuah bola. Membuat Han sadar bahwa Unso ada di rumah itu dan bukan di rumah sakit. Sun Yong dengan cepat menelpon anaknya dan memintanya untuk tetap bersembunyi di lemari. Setelah dirasa aman, Unso keluar mencoba menyelamatkan anaknya Ah Yong lagi. Unso memintanya untuk diam. Sementara siaran dilanjutkan lagi di dalam mobil sambil mengarah ke apartemen Sun Yong. Disinilah Han menelpon kembali dan ngasih tahu alasannya dia membunuh penyiar pengganti Sun Yong. Baginya, siaran dari Sun Yong ini tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Hanya karena alasan itulah dia membunuh penyiar pengganti. Sementara Unso terus mencoba melepas ikatannya anaknya Ah Yong. Tapi anaknya Ah Yong malah bersuara dan meminta Unso untuk lebih cepat melepas ikatannya. Han mendengar suara itu dan menutup teleponnya. Mereka berdua berusaha kabur tapi Han berhasil menangkap anaknya Ah Yong. Sementara Sun Yong sudah berada di luar apartemennya. Ternyata sebelum pergi, Jung Moon sudah menelpon polisi. Sun Yong tentu langsung marah. Dia takut anaknya akan jadi korban kalau sampai Han tahu polisi ada di sana. Polisi pun masuk ke apartemennya, tapi Han sudah tidak ada di sana. Sementara Unso meminta bantuan ke pos satpam. Tapi satpam di sana malah ditabrak oleh Han. Han lalu membawa Unso bersamanya. T sebenarnya mencoba menghentikannya, tapi Han memukul T dengan kunci pas. Dari kejauhan, Sun Yong berusaha mengejar tapi Han keburu kabur. Han menelpon dan menyalahkan Sun Yong. Ini semua terjadi karena dia tidak menuruti perintahnya untuk melakukan siaran di studio. Jadi anak-anaknya lah yang akan jadi korban. Han lalu menelpon stasiun TV dan ngasih tahu bahwa ada pembunuhan di apartemen Sun Yong. Media dengan cepat berkumpul di sana dan malah mengganggu penyelidikan. Sun Yong sangat sedih memikirkan nasib anaknya. Polisi mendapatkan info tentang riwayat dari Han. Han ini pengidap penyakit skizofrenia. Dia terus bilang bahwa dia ini rekannya Sun Yong. Dia pernah masuk ke rumah sakit jiwa dan telah melakukan pembunuhan sejak 4 tahun yang lalu. Begitu bebas, dia menjadi seorang supir taksi. Nah, setiap pembunuhannya ini, polisi yakin terinspirasi dari siarannya Sun Yong. Han termotivasi menjadi seorang pahlawan seperti yang selalu dikatakan di siarannya Sun Yong. Han mengirimkan sebuah video ke stasiun TV. Yang isinya, dia menangkap seorang gadis dan mucikarinya. Nah, Han ini membunuh mereka. Karena Sun Yong pernah berkata orang-orang seperti mereka ini malah merusak masa depan. Ternyata mucikari yang dibunuhnya ini pernah melakukan kejahatan perdagangan anak. Dan waktu itu Sun Yong lah pembawa acaranya yang mengutuk orang itu. Han melakukannya karena dia ingin disebut sebagai pahlawan. Sun Yong pun mengikuti permainan dari Han. Jadi dia ngasih tahu ke media bahwa apa yang dilakukan Han ini benar dan dia seorang pahlawan. Mendengar hal itu, Han kegirangan. Semua orang di sana merasa aneh dengan pernyataan Sun Yong, tapi Sun Yong yakin dengan pernyataannya itu, Han pasti akan menelponnya lagi. Benar saja, Han menelpon kembali dan polisi berusaha melacak lokasi Han. Lokasi Han ditemukan dan polisi bergegas ke sana. Han sudah tahu, makanya dia memberikan petunjuk yang hanya diketahui oleh Sun Yong dan memintanya bertemu di sana. Polisi yang curiga ke Sun Yong meminta beberapa bawahannya untuk membuntutinya. Di tengah jalan, Sun Yong menelpon Jung Moon dan memintanya memutar lagu yang diminta Han. Han lalu menelpon stasiun radio, meminta mereka menyiarkan apa yang dia katakan agar para pendengar tahu apa yang sedang terjadi. Sun Yong akhirnya menemukan mobil Han, mencoba menghentikannya dengan menabrakkan mobilnya. Tapi Han langsung bilang anak-anaknya ada di bagasi mobil, membuat Sun Yong membanting setirnya dan menabrak para geng motor. Sun Yong pun kabur dan mengejar Han, lalu para anggota geng itu ikut mengejar Sun Yong.
Polisi mencoba menghentikan Han dengan menabrakkan mobilnya. Sun Yong langsung bergegas menabrak mobil polisi. Para geng motor mendekati mobil Sun Yong dan merusaknya, mencoba menghentikan Sun Yong yang membuatnya semakin menjauh dari mobil Han. Sun Yong pun akhirnya menabrak beberapa anggota geng motor dan langsung tancap gas. Di persimpangan, polisi langsung menabrak bagasi mobil Han yang membuat mobilnya berhenti. Sun Yong tidak bisa mengendalikan mobilnya dan menabrak mobil Han. Han kabur kembali dan Sun Yong membuntutinya. Karena tadi dia melihat tidak ada siapa-siapa di bagasinya, jadi kali ini dia menabrak mobil Han sampai terbalik. Lalu dia mencoba mencari keberadaan anaknya di sekitar sana. T berusaha membantu, tapi Han malah memukulnya. Sun Yong langsung kabur membuat Han kehilangan jejaknya. Sun mendengar suara dan berhasil menemukan anaknya. Berusaha membuka kulkas tersebut, tapi Han yang mendengarnya langsung menghentikan hal tersebut, membuat satu tong air terjatuh ke dalam kulkas. Sementara itu, polisi menemukan seorang wanita di bagasi mobil. Han menelpon radio dan meminta siaran dilanjutkan kembali. Han lalu menunjukkan seorang pria. Pria ini yang menabraknya di awal film tadi dan Hanlah sopir taksinya. Dia meminta Sun Yong menembak pria itu. Tiba-tiba siaran dihentikan. Bos radio itu mematikan siaran radio, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sun Yong menelpon Jung Moon dan meminta bantuannya. Jadi dia menelpon bawahannya dan meminta mereka pergi ke ruang kontrol agar bisa melanjutkan siarannya. Pria itu bilang bahwa wanita itu adalah adiknya yang kabur dari rumah. Nah, wanita yang ditemukan polisi tadi adiknya pria ini. Saat siaran itu, polisi mendengar suara kereta lewat. Jadi polisi mencoba menyusuri tempat-tempat di dekat rel kereta. Sementara itu, Sun Yong menolak menembak pria itu. Jadi Han langsung menghidupkan listrik di kulkas tempat anaknya ditahan, membuat anaknya yang basah kuyup jadi kedinginan. Satu-satunya cara menyelamatkan anaknya dengan menembak pria tersebut. Di luar, T tersadar. Unso sendiri berhasil mengambil HP dan mengirimkan lokasinya ke T. Sun Yong melihat T menyelamatkan anaknya mencoba untuk mengulur waktu, membuat Han semakin kesal dan dia sendiri yang menembak pria itu. Han mencoba mengejar T dan berhasil menembaknya. Mendengar suara tembakan, polisi bergegas menyergapnya. Dia kembali bersembunyi lalu Sun Yong menyerangnya. Tempat itu mulai terbakar dan Han menyalahkan semuanya ke Sun Yong. Di luar, polisi menodongkan senjata mereka ke Han. Sun Yong mengambil pistol yang ada di sampingnya dan menembak Han. Sun Yong akhirnya bisa tersenyum melihat anaknya yang masih selamat. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Midnight FM. Bagaimana seorang fans psikopat mengagumi idolanya. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.